Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang mendasarkan kapasitas produksi nasional, core, dan iCore. Di sini perkenalkan, nama saya Siti Tujun dengan NIM akhir 006 dan 4 rekan saya, yaitu Ragil Ruth Riharberlica dengan NIM akhir 002, yang ketiga Muhammad Zaki Isomi dengan NIM akhir 010, yang keempat Franky Prasetyo Mulyono dengan NIM akhir 012, dan yang terakhir Ika Novitasari dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas produksi. Nah, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Kapasitas dapat disesuaikan dengan tingkat penjualan yang sedang berfluktuasi, yang dicerminkan dalam jadwal produksi induk atau Master Production Schedule. Menurut Sumayang, tahun 2003, nomor 78. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi ada 3. Yang pertama, faktor produksi alam atau natural resource. Di sini faktor produksi yang tersedia di alam, contohnya tanah, air, hasil hutan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau human resource, yaitu berupa sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih. Yang ketiga, faktor produksi kapital atau capital resource, yaitu sebagai penunjang kelancaran suatu produksi, contohnya modal asing, modal tetap, modal lancar, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan kapasitas kerja dan produksi nasional. Kapasitas produksi suatu perekonomian menunjukkan batas kemampuan daripada perekonomian tersebut dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk tiap satuan waktunya. Terdapat tingkat kesempatan kerja dan kapasitas produksi nasional. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, full employment. Perekonomian di mana semua kapasitasnya ada dalam penggunaan penuh. Katakan bahwa perekonomian tersebut dalam keadaan. Yang kedua, underemployment. Perekonomian di mana ada sebagian dari kapasitas produksinya yang menganggur tidak terpakai. Yang ketiga, tingkat employment. Tingginya kapasitas produksi nasional yang dipergunakan. Tingkat employment sama dengan tingkat kesempatan kerja. Dan yang terakhir, overemployment. Perekonomian apabila kapasitas produksi nasional sudah dalam penggunaan penuh, akan tetapi permintaan barang dan jasa totalnya masih terus bertambah. Dalam keadaan seperti ini, jumlah produksi nasional tidak lagi bertambah, yang pada umumnya mengalami perubahan, ialah pengalokasian kembali faktor-faktor produksi. Perekonomian yang mengalami overemployment bertendensi menimbulkan inflasi. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa tingkat kesepakatan kerja mungkin ada dalam keadaan full employment, underemployment, dan overemployment. Untuk dapat memperoleh gambaran tentang sejauh manakah tingkat employment yang terjadi menyimpang dari kapasitas produksi yang ada, kita dapat menggunakan konsep inflationary GAP dan deflationary GAP. Nah, di sini saya garis besar seperti ini. Semakin besar angka inflationary GAP-nya, akan semakin besar overemployment. Yang kedua, semakin besar angka deflationary GAP-nya, akan semakin jauh tingkat employment berada di bawah tingkat full employment, atau tingkat pengangguran yang terjadi semakin besar. Di sini ada 2 pengertian. Yang pertama, inflationary GAP. Inflationary GAP sendiri adalah besarnya perbedaan antara jumlah investasi yang terjadi dengan besarnya full employment saving sama dengan saving pada tingkat full employment, di mana besarnya investasi tersebut melebihi besarnya full employment saving. Nah, yang kedua, deflationary GAP, yaitu angka yang menunjukkan besarnya perbedaan antara investasi yang terjadi dengan full employment saving, di mana besarnya investasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan full employment savingnya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penjabaran telah dilaksanakan. Yang selanjutnya mengenai contoh soal. Contoh soal di sini yang pertama, diketahui fungsi konsumsi per tahun C sama dengan 0,75 Y plus 20 miliar rupiah. Yang kedua mengenai investasi per tahun I sama dengan 40 miliar rupiah. Pertanyaannya, itu besarnya inflationary gap dan deflationary gap jika diketahui perekonomian mempunyai kapasitas produksi 100 miliar rupiah per tahun. Yang B itu besarnya inventory atau deflationary gap bila diketahui kapasitas produksi nasional 280 miliar per tahun. Penjabaran soal yang tadi dapat dilihat keterangannya, yaitu C sama dengan fungsi konsumsi per tahun, Y kapasitas produksi, S full employment saving, I titik G inventory gap, D titik G deflationary gap, M titik RP miliar rupiah. Untuk soal A, melalui beberapa proses
dapat ditemukan bahwa besarnya inventory gap 10 miliar rupiah. Untuk persoalan B, besarnya inventory gap juga 10 miliar rupiah. Rasio modal output core dan rasio modal output marginal (ICOR). Pengertian ICOR sebenarnya didasari pada konsep rasio modal terhadap output atau capital output ratio atau core, di mana konsep yang sama dikenal sebagai koefisien nilai modal pembentukan modal dengan nilai output. Konsep ini mendasari pemikiran tentang tambahan modal investasi yang diperlukan untuk meningkatkan output sebanyak satu unit atau satuan. Dalam ilmu ekonomi, secara umum dikenal dua konsep rasio modal output, yaitu A. Rasio modal output atau capital output ratio atau core, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara persediaan modal yang ada dengan output yang dihasilkan, yang sering dikenal dengan average capital output ratio atau ACOR. Nilai core diperoleh dengan cara membandingkan antara akumulasi modal yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. B, yaitu rasio modal output marginal atau incremental capital output ratio atau ICOR. Rasio yang menunjukkan besarnya tambahan kapasitas atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Metode perhitungan nilai core dan ICOR. Misal, nilai ICOR sama dengan 3, maka jumlah investasi yang diperlukan adalah 3 kali penambahan GDP yang diharapkan. Untuk meningkatkan GDP sebesar $1 Amerika, dibutuhkan investasi sebesar $3 Amerika. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. I sama dengan ICOR kali delta Y. Jika ICOR sama dengan 3, maka investasi yang diperlukan adalah I sama dengan 3 dikali delta Y. Penambahan GDP yang diharapkan adalah $1 Amerika, sehingga delta Y sama dengan US dollar 1. Maka investasi yang diperlukan adalah I sama dengan 3 dikali US dollar 1, sama dengan US dollar 3. Rumus ICOR. Rumus ICOR adalah I per delta Y. I adalah besarnya tambahan investasi pada tahun, sedangkan delta Y adalah pertumbuhan atau penambahan output. Sedangkan untuk mencari delta Y adalah YT min 1. Delta Y adalah perubahan output, YT adalah output pada tahun berjalan, sedangkan YT min 1 adalah output pada tahun sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan core. Di sini tertera tabel PAD dan PDRB dan hasil core per tahunnya. PDAD adalah pendapat asli daerah, sedangkan PDRB adalah produk domestik regional bruto, sedangkan core sendiri adalah rasio modal output atau capital output ratio, rasio yang menunjukkan hubungan antara pembelian modal yang ada dengan output yang dihasilkan yang sering dikenal dengan average capital output ratio (ACOR). Nilai core diperoleh dengan cara membandingkan antara akumulasi modal yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Di sini saya akan mencontohkan hasil core dari PAD dan PDRB dari tahun 2009. Jika sudah, ini dilihat tabelnya, kita lihat tahun pertama langsung dimasukkan saja di sini. Sesuai menggunakan rumus K per Y, yaitu perubahan kapital dan perubahan output. Lalu masukkan saja datanya PAD dan PDRB di sini. Selanjutnya tinggal dibagi dan hasilnya adalah 0,529. Ada studi kasus. Suatu perusahaan A mengalami kesulitan dalam penjualan barang-barang produksi. Artinya, proses produksi telah dilakukan secara penuh, namun permintaan atas barang masih rendah. Di sisi lain, perusahaan B juga telah melakukan proses produksinya secara penuh juga, namun permintaan atas barang melebihi kuota produksi yang ada. Bagaimana kebijakan Anda bila menjadi pemimpin perusahaan A, dan bagaimana kebijakan Anda menjadi pemimpin perusahaan B? Nah, untuk penyelesaiannya, jika saya menjadi pemimpin perusahaan A, pertama hal yang saya lakukan adalah mengevaluasi produk barang yang dijual dari segi kualitas dan harga, segmen pasar, serta posisi produknya di pasar. Ketika evaluasi sudah dilakukan, saya akan lebih banyak dalam mempromosikan produk yang dijual. Harapannya dengan promosi menjadikan produk dikenal masyarakat dan mengalami peningkatan penjualan. Selanjutnya, jika saya menjadi pemimpin perusahaan B, jika produk saya telah mengalami penjualan yang over, artinya produk saya sukses di pasar. Sebagai pemimpin perusahaan untuk mengatasi masalah ini, yaitu menambah sumber daya dalam proses produksi, baik dari SDM, SDA, dan juga teknologi. Harapannya dengan penambahan sumber daya tersebut, kuota produk yang dihasilkan meningkat serta dapat memenuhi kebutuhan pasar. Terima kasih, sekian dulu ya dari kelompok kami. Terima kasih.